Umumnya ini kita perlu tanda tanya, jangan-jangan ini bukan sakit kepala yang biasa. Tadi, dalam kondisi, saya sedang batuk pilek, saya sedang meriang, itu kan sakit kepala tipe lain. Itu adalah sakit kepala yang masih tipenya aman. Umumnya respon dalam 2 jam, bertahan hingga 24 jam. Kemudian yang kedua, sakit kepala ini responnya masih sama. Tadi, saya cukup dengan 1 butir, saya masih bisa kok bertahan, masih bisa beraktivitas, itu relatif aman. Ini berbeda cerita, tadi saya biasa 1. Kali ini saya menenggak 2 butir, 3 butir, 4 butir, itu baru berespon atau bahkan tidak ada respon sama sekali. Ini baru tanda tanya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menyenangkan ya. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti dalam Bisa Bincang Sehat. Di episode hari ini, pemirsa kita akan membahas mengenai vertigo. Nah, buat pemirsa di rumah yang ingin mengetahui seperti apa itu penyakit vertigo, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bagi Anda yang sering mengalami keluhan berupa sensasi pusing, seolah-olah semua yang berada di sekitar berputar seperti gempa, atau Anda merasa kehilangan keseimbangan, ini artinya Anda perlu waspada karena bisa jadi Anda sedang mengalami vertigo. Vertigo umumnya ditandai dengan keluhan pusing dengan gejala seperti telinga berdenging, mual dan muntah, badan terasa lemas, hingga sulit fokus pada penglihatan. Kondisi ini dapat sangat mengganggu dan membatasi aktivitas sehari-hari. Umumnya, masyarakat mengenal vertigo sebagai penyakit, padahal vertigo adalah gejala atau tanda dari adanya masalah kesehatan lain, seperti penyakit stroke, cedera kepala, hingga tumor otak. Maka dari itu, jika Anda mengalami vertigo, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang sesuai. Oke pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan sekilas tayangannya ya mengenai apa itu vertigo. Dan kita akan membahasnya nih secara mendalam bersama dengan Dr. Kevin Mulya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dokter, gimana kabarnya? Sehat dokter? Kabar sehat Mbak. Iya, banyak yang penasaran nih dok. Karena sebetulnya saya juga termasuk ya, bingung gitu. Apa sih sebetulnya perbedaan sakit kepala ya kan, migrain, vertigo. Karena kayaknya mirip-mirip nih dok. Coba seperti apa itu dok? Betul, jadi memang kendala di kita di Indonesia adalah istilah itu tidak banyak. Dan umumnya pada masyarakat awam mereka mengatakan sebagai saya pusing. Nah kalau teman-teman lihat di kamus, istilah pusing itu mengacu ada beberapa istilah. Yang pertama pusing ya karena saya merasa stres saja, saya lagi pusing banyak kerjaan. Yang kedua memang saya merasa sakit kepala. Yang ketiga pusing tadi merujuk pada kondisi dia tidak seimbang, dalam hal ini adalah vertigo. Jadi memang itu istilah yang majemuk dan kita sebagai dokter itu perlu membedakan keluhan ini mau mengarah yang mana. Gitu. Oke, ada ciri-ciri khususnya nggak dok antara vertigo misalnya kemudian migrain, sakit kepala biasa? Betul. Nah, tadi kan kita perlu dulu membedakan, ini saya pusingnya kenapa sih? Apakah karena saya lagi stres dalam tekanan? Oh ya sudah, kalau stres dalam tekanan mungkin solusinya dengan istirahat terlebih dahulu. Kalau keluhan vertigo, nah ini kan vertigo adalah istilah yang paling sering di masyarakat. Saya vertigo. Nah, vertigo itu adalah sensasi bergerak. Entah saya terhadap lingkungan atau lingkungan terhadap saya. Jadi seperti naik komedi putar atau sedang bergelinding jatuh ke depan atau ke belakang. Jadi kalau hanya ketidakseimbangan, saya merasa oyong, merasa goyang, umumnya itu bukan istilah vertigo, tapi secara bahasa Inggris kita mengatakan sebagai dizzy atau tidak seimbang. Nah kalau nyeri kepala, nyeri tentunya ada rasa tidak nyaman. Entah itu tarik-tarik, nyut-nyut, tusuk-tusuk.
Kalau migrain umumnya terjadi di setengah kepala, tapi ada kondisi migrain yang bisa terjadi di seluruh kepalanya gitu, Mbak. Tapi ngomong-ngomong soal sakit vertigo, kemudian migrain, terutama sakit kepala, ini kan sering kali terjadi gitu ya dok ya, sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Nah ini mungkin boleh dijelaskan kenapa sih penyakit-penyakit ini sering terjadi, dok? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Mbak Nabila sekarang setelah pandemi COVID ya, banyak masyarakat yang sudah mulai aktif dengan gadgetnya. Mau tua, mau muda, mereka semua dengan posisi postur menunduk. Ini faktor pertama ya, keluhan pusing jadi dari faktor secara postur, bungkuk, kemudian ada meringkuk ke depan. Namanya hunchback posture. Jadi dia merasa punggungnya itu ya nyaman lama-lama meringkuk ke depan. Dan itu menyebabkan ketegangan di bagian otot leher dan otot pundak. Itu salah satu faktor risiko. Yang kedua, kalau vertigo paling sering juga pada usia muda biasanya berkaitan dengan trauma atau kecelakaan, kecelakaan motor, kecelakaan mobil, atau pada saat sekarang olahraga yang berkontak dengan fisik. Kalau dengan migrain umumnya Mbak, itu sudah ada bawaannya, artinya dia sudah ada bakat. Tapi kapan munculnya tergantung pencetusnya. Nah, pencetus migrain ini macam-macam, entah itu karena hormon, atau karena faktor emosi, faktor makanan, minuman, atau faktor lainnya yang belum diketahui. Oke, untuk salah satu penyebabnya sendiri, terutama misalnya dari sakit kepala dan vertigo ini, penyebab utamanya apa nih dok? Nah, kalau sakit kepala itu sebabnya kita bagi dulu menjadi dua. Sakit kepala yang sebab lain, jadi misalkan ada tumor otak, infeksi otak, sedang mengalami stroke, atau mengalami perdarahan otak, itu adalah sebab lainnya atau sebab sekunder. Nah, kalau sudah kita yakin ini bukan sakit kepala, ada penyebab yang lain, maka baru kita secara aman dan tepat mengatakan apakah ini nyeri kepala primer. Ada 3, ada nyeri kepala tegang tadi, karena postur, karena lagi stres, karena dalam tekanan. Yang kedua, migrain, sakit kepala yang sebelah, sama nyeri kepala cluster atau trigeminal lainnya. Jadi dia rasanya matanya itu seperti ditombak berair ingusan. Gitu. Untuk faktor risikonya sendiri nih dok, seperti apa tuh dok? Faktor risiko macam-macam Mbak. Jadi tadi kan beda-beda ya. Kalau kita fokuskan ke nyeri kepala primer tadi, kalau tegang, stres, postur, ya tekanan, ya. Kalau migrain tadi yang sudah saya sampaikan penyebabnya ada macam-macam. Sedangkan kalau dia cluster itu masih belum diketahui. Yang diduga berkaitan dengan cuaca dan perubahan suhu. Itu juga adalah satu penelitiannya. Nah, kalau vertigo tadi faktor risikonya ya tadi barangkali kalau usia tua ya itu biasanya secara penelitian dikatakan di atas 55 tahun mereka yang mengalami vertigo berkaitan erat dengan darah tinggi, diabetes, kolesterol dan jantung. Oke, kalau di usia di bawahnya, maksudnya usia muda begitu dok, seperti apa tuh? Kalau usia muda umumnya secara spontan ya, biasanya ada riwayat trauma. Yang kedua yang agak lebih jarang adalah kondisi peradangan di dalam telinga atau neuritis, jadi peradangan. Dia muncul vertigo. Atau sempat beberapa waktu lalu yang dikatakan sebagai stroke telinga. Jadi tiba-tiba aliran darah menuju telinganya dia tersumbat. Itu juga bisa vertigo mendadak disertai dengan kehilangan atau penurunan fungsi pendengaran, dan itu tentu perlu mendapatkan pertolongan. Oke, dokter katanya asam lambung juga bisa menjadi penyebab dari vertigo ya? Mungkin tidak secara langsung vertigo. Tadi kan saya katakan vertigo adalah kondisi berputar. Artinya ada sebab pencetusnya dari telinga hingga di bagian batang otak. Nah, kalau tadi asam lambung, mungkin yang lebih tepat asam lambungnya tuh pusing ya. Asam lambung tidak enak, kemudian merasa kelayangan atau muncul sakit kepala. Nah, ini biasanya kalau saya lihat hanya ada 2 kondisi yang kelayangan atau mual muntah disertai dengan sakit kepala. Satu, apakah dia ada tumor di dalam kepalanya, atau yang kedua tadi pada kondisi migrain, karena migrain itu sakit kepala disertai dengan rasa mual, enek, dan hingga muntah. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita perlu jeda dulu sejenak. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia,
Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Obrolan seputar isu paling hangat, jangan dengar dari sembarang sumber. Di sini, podcast yang mengundang narasumber pakar dan ahli terpercaya. Podcast Antara on the record, podcast Antara close up, Simak ya, hanya di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com. Dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. Baik, pemirsa Bincang Sehat, kembali lagi bersama dengan Dr. Kevin Mulya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita lanjutkan kembali, dokter. Tadi kan kita sudah membahas mengenai penyebab-penyebab ya, Dok ya, dari vertigo, kemudian migrain dan juga sakit kepala begitu ya, dokter ya. Nah, sekarang untuk ciri-ciri sakit kepala yang mungkin masih tergolong ringan begitu ya, Dok ya, dan tentunya dapat ditangani sendiri nih di rumah. Seperti apa tuh, Dok? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan paling banyak ditanyakan oleh pasien. Tentunya kita lihat dulu, Mbak. Jadi kalau obat pereda nyeri yang berada di pasaran, entah isinya paracetamol, ibuprofen, atau kafein, kita harus merujuk bahwa kalau sakit kepala ini mempan ya atau berespon dengan obat yang beredar itu syaratnya ada 2. Kalau saya minum dengan obat itu, respon dalam 2 jam, dan bertahan sehingga 24 jam. Jadi misalnya saya minum paracetamol 1 butir, kemudian dalam 12 jam kemudian saya harus membutuhkan. Umumnya ini kita perlu tanda tanya, jangan-jangan ini bukan sakit kepala yang biasa. Tadi dalam kondisi, saya sedang batuk pilek, saya sedang meriang, itu kan sakit kepala tipe lain. Itu adalah sakit kepala yang masih tipenya aman. Umumnya respon dalam 2 jam, bertahan hingga 24 jam. Kemudian yang kedua, sakit kepala ini responnya masih sama. Tadi, saya cukup dengan 1 butir, saya masih bisa kok bertahan, masih bisa beraktivitas, itu relatif aman. Ini berbeda cerita, tadi saya biasa 1. Kali ini saya menenggak 2 butir, 3 butir, 4 butir, itu baru berespon atau bahkan tidak respon sama sekali. Ini baru tanda tanya. Kemudian yang kedua, cirinya itu tidak berubah, Mbak. Jadi kalau memang di kiri, ya di kiri terus gitu ya. Tidak ada perubahan pola atau secara intensitasnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada mual dan muntah ketika batuk, mengedan, atau naik turun tangga. Jadi kalau ada pasien di rumah, saya sakit kepala, kemudian pada saat dia mau mengedan gitu, pada saat buang air besar, kemudian rasanya kepalanya tuh kayak ada batu yang mau turun atau meledak. Nah, itu ciri-ciri yang perlu waspada. Tapi kalau pada saat batuk ngedan dia aman-aman saja, tidak ada sensasi turun, itu masih tergolong aman. Umumnya sebagian seperti itu. Nah, terkadang juga begini, Dok, misalnya seorang individu di rumah sakit kepala, tapi ternyata mungkin vertigo itu ya. Kemudian dia pikir dia sakit kepala biasa, dia mengonsumsilah obat di warungan misalnya. Kemudian dia minum, itu apa dampak yang akan terjadi, Dok? Ya, jadi tadi kan masyarakat kita masih cukup bingung. Saya ini pusing,
dia ngomong pusing maksudnya kelengan. Iya. Tapi orang lain mungkin saya tangkap ini adalah nyeri kepala. Mbak mungkin menangkap sebagai kondisi stres. Iya. Nah, obat paracetamol, saya paling sering di pasaran adalah paracetamol. Obat paracetamol itu maksimal dosisnya adalah 4 gram atau sekitar 8 butir. Nah, kalau mengonsumsi terlalu berlebih bagaimana dong? Ya, sebaiknya dikenali dulu bahwa ini konsumsi berlebih dan membutuhkan pertolongan. Karena berarti lambungnya itu harus kita tarik si obat-obat itu supaya tubuh, terutama organ hatinya itu tidak mengalami keracunan. Karena itu risiko bahaya sekali. Jadi bisa mengalami kegagalan hati kita katakan. Gitu. Tapi kalau obat vertigo misalnya dikonsumsi dalam kondisi tertentu umumnya dia baik-baik saja. Ada yang memang berdampak menjadi mengantuk, tapi sebagian besar masih relatif aman. Artinya memang perlu memeriksakan diri ke dokter, Betul. jangan langsung membeli obat begitu ya dokter ya. Betul. Perlu berkonsultasi dulu. Tapi ada tanda bahaya khusus nggak yang mungkin ini jadi warning nih dan harus beneran periksa deh langsung ke dokter ketika mengalami gejala-gejala tertentu gitu? Nah tadi pertanyaan pertama kan sakit kepala yang aman. Sekarang sakit kepala yang tidak aman. Tadi yang pertama dia sudah ada demam, ya kan, ada keringat dingin, turun berat badan. Kemudian yang kedua ada gejala sarafnya, dia sudah mencong, pelo, ada lemas tengah badan, pandangannya ganda Mbak, melihat orang tuh seperti berbayang. Kemudian usianya usia tua atau sangat anak-anak, jadi di bawah 18 tahun atau di atas 65 tahun. Kemudian onsetnya mendadak, jadi dia biasanya dikenal saya nggak pernah sakit kepala. Tapi mulai 1 minggu ini saya sakit kepala, berarti baru pertama kali dia muncul. Kemudian ada perubahan, berubah sisi tadinya kiri kemudian jadi kanan, nyut-nyutan kemudian berubah jadi tertekan atau mau meledak, dan progresif Mbak. Tadinya 4 jam, 6 jam, lama-lama 24 jam. Gitu. Artinya itu yang justru bahaya ya dok ya, Betul. dan memang perlu segera memeriksakan diri begitu ya Betul. dok ke dokter. Nah untuk menentukan penyebab vertigo dan mungkin pemeriksaannya ya dok ya, pemeriksaannya itu seperti apa saja sih dok untuk menentukan bahwa oh ini ternyata vertigo? Nah, tadi ini menarik. Tadi kan istilahnya ada istilah pusing dan ada istilah merujuk pada vertigo atau nyeri kepala. Iya. Nah, ada kondisi di mana dua-duanya bisa terjadi berpapasan. Namanya adalah migrain vestibular. Ini yang sering juga banyak menurut saya datang ke praktik poliklinik. Mereka mengeluhkan kelengan, Mbak. Sudah minum obat vertigo, sudah minum obat ini tuh tidak menuntaskan. Ternyata ketika kita tanya, selain dia merasa kelengan, kadang-kadang muncul sakit kepala yang berkarakteristik migrain. Maka kita katakan ini sebagai vestibular migrain. Jadi ada yang murni migrain, murni gangguan keseimbangan atau vertigo, dan ada jembatan di antaranya. Terus dokternya gimana? Ya kita dari tanya jawab seperti ini. Iya. Kemudian kita periksa Mbak, memang benar apakah ini berasal dari gangguan keseimbangan atau dari ototnya atau murni dari migrainnya. Dan nanti akan mengarahkan pilihan-pilihan terapi yang sesuai. Oke, tapi kalau bicara migrain sendiri kan dikenalnya sakit kepala sebelah gitu ya dok ya. Itu memang seperti itu atau bagaimana tuh? Memang secara klasik setengah. Orang taunya setengah berdenyut dengan mual muntah, ada silau, dan dia merasa tidak nyaman dengan kondisi kebisingan. Tapi banyak loh, ternyata di sekitar kita, bahkan mungkin teman-teman kerja kita, yang harus mengkonsumsi obat pereda nyeri tanpa sebabnya. Dia minum 3 kali sehari, ada yang 1 butir, 2 butir, tentu ini jumlahnya banyak. Ya. Dan mereka tidak mencari pertolongan. Tadi kan migrain bisa nggak sih, kenapa harus berobat? Kan migrain doang. Iya. Nah, ada mereka terasa setiap hari sudah minum obat tidak sembuh-sembuh, Mbak. Nah, inilah mereka yang kemudian tidak tahu dan bahkan dihakimi dalam tanda kutip karena ya sakit kepala kan penampakan dari luar baik-baik saja. Tapi di dalamnya itu mereka terasa terganggu dan begitu menderita. Betul. Berarti migrain itu kambuhan ya dok ya? Nah, Betul. kalau misalnya ada vertigo yang kambuhan juga itu kenapa ya dok ya? Nah, tadi kalau sakit kepala kambuhan kan berarti dia belum mengenali. Satu, dia belum tahu, dia belum menerima, atau dia belum mendapatkan terapi yang tepat. Tadi, mendiagnosis migrain pun juga tidak mudah. Jadi kan keluhannya ada yang begitu spesifik, ada yang gejalanya cuma perubahan mood, dia merasa sakit kepala tidak nyaman, beraktivitas. Nah, kalau pencetusnya sudah diketahui, tadi migrainnya sudah tahu, dan dia sudah mendapatkan pengobatan yang tepat, mudah-mudahan keluhannya akan menjadi lebih baik. Gitu.
Untuk cara mencegah supaya nggak kambuhan lagi gitu, Dok. Gimana tuh, Dok? Nah, tadi kenali pencetus. Misalkan Mbak sudah tahu nih bahwa saya akan muncul sakit kepala kalau saya dalam stres. Oh, berarti saya sudah planning. Saya nggak bisa menumpuk pekerjaan mendekati deadline. Saya harus bagi. Atau, oh, saya tidak bisa mengalami nyeri kepala kalau saya harus bergadang di atas jam 11 malam. Oh, ya sudah. Di atas jam 10 atau jam 11 malam saya harus menghentikan pekerjaan ini dan tidur cukup. Tapi kalau masalah menstruasi, kadang-kadang makanan, itu kadang mudah dan tidak mudah untuk dihindari. Nah, itu maka mereka membutuhkan obat atau membutuhkan terapi supaya kondisi nyeri kepalanya jauh lebih terkontrol. Terkadang juga nih ada misalnya individu yang kambuhan dari vertigonya ini gara-gara misalnya sering main gadget gitu, main handphone, itu seperti apa tuh, Dok? Nah, ini adalah salah satu fenomena yang tadi saya katakan sudah menjadi endemik barangkali ya. Bahwa semua orang tua muda sudah menggunakan gadget. Semua menunduk ke bawah, punggung, lehernya, kemudian tertekuk ke bawah seperti ini. Nah, salah satu tips yang saya sederhanakan bahwa kalau menggunakan gawai di rumah, maka sebaik mungkin dia berada di setinggi mata, eye level, dan dagu dia harus menempel ke leher belakang. Jadi kita harus mempertahankan postur seperti ini. Karena kalau semakin maju 1, 2 cm, 3 cm, 5 cm, bahkan menunduk terlalu berlebih, maka beban di leher itu akan berkali-kali lipat hingga 5-10 kali lipat, dan itu tidak bagus untuk kondisi kesehatan leher dan pundak. Baik, Dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali karena kita harus jeda terlebih dahulu. Umumnya, vertigo diatasi dengan menggunakan obat medis maupun tindakan medis tertentu. Namun, ada beberapa cara mengatasi vertigo tanpa obat yang efektif dan terbukti aman untuk dilakukan di rumah. Pertama, mengonsumsi suplemen ginkgo biloba dan pastikan asupan vitamin D terpenuhi agar penderita vertigo memiliki keseimbangan yang lebih baik dan tidak semakin parah atau sering kambuh. Kedua, dapat melakukan beberapa gerakan manuver seperti putar kepala sekitar 45 derajat ke arah kiri, lalu baringkan seluruh tubuh ke kanan, kemudian duduk tegak di tepi kasur. Terakhir, individu dapat menjaga kesehatan mental, mengelola stres dengan baik, dan tentunya bermeditasi. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. A program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France, revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simanjuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sindiara. Join us on International Corner. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Toni Pogasnik, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobi politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara.
Baik pemirsa, Anda kembali lagi di Bisa Bincang Sehat masih bersama dengan Dr. Kevin Mulya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita lanjutkan kembali dokter. Nah, kita juga penasaran dengan hubungan antara stres dan juga gangguan kecemasan dengan serangan sakit kepala dan vertigo. Itu seperti apa tuh dok? Ini topik yang cukup menarik dan banyak dibahas dalam 1 tahun terakhir terkait dengan kesehatan mental, stres, depresi, dan gangguan cemas. Kalau stres, menurut saya, siapapun pasti akan mengalami stres, karena stres itu adalah salah satu motivasi yang membuat kita akan bertahan hidup. Nah, bagaimana kita beresponnya itu kemudian muncullah respon cemas atau dia mengalami depresi. Nah, kecemasan atau depresi ini kemudian bisa bergejala sebagai tadi, tidak seimbang, sakit kepala. Nah, kalau sama teman-teman dari kedokteran jiwa atau psikiater, mereka akan melihat tadi. Kita tidak bisa menjudge, oh iya kamu mengalami kecemasan, oh iya aku mengalami depresi. Oke, dalam satu sisi mereka perlu mengobati penyebab dari depresi dan kecemasannya, tapi di sisi yang lain kita harus mengubah tadi respon stres kita. Oh ternyata tadi Mbak mengalami deadline ya, bahwa oh H-1 saya harus 5 syuting iklan gitu. Oh kalau begitu saya sudah ada strateginya supaya tidak depresi, dan itu saya bagi nih dalam 1-2 minggu supaya pekerjaannya lebih merata. Atau yang kedua, bagaimana kemudian kita kompromi dengan masalah tersebut. Oh ya sudah, saya memang mau tidak mau menjalani. Oh kalau begitu saya harus membalance dengan mendengarkan musik, atau misalnya saya dengan berolahraga, dengan meditasi. Nah itu adalah salah satu beberapa kiat. Nah dengan vertigo dan migrain, makanya muncullah alasan, ya sudah kalau kamu muncul ketegangan, ya sudah kamu bermeditasi saja. Oh ya sudah kamu melakukan masas atau melakukan pijat. Oh ya sudah kamu pergi naik hiking, maka migrainmu akan terkontrol. Sumbernya dari situ. Dan memang kecemasan dan depresi adalah salah satu faktor yang memperberat migrain dan nyeri kepala itu lebih sulit untuk terkontrol secara tuntas. Baik, tapi bisa dikontrol dengan solusi-solusi itu tadi. Betul. Ya dok ya, asal kita menerima begitu ya diri kita. Tapi kalau untuk pola makan, kemudian kafein, bahkan mungkin pola hidup begitu, itu berpengaruh nggak sih dok? Tentu sangat berpengaruh Mbak. Sekarang kan dengan kafein ya, menjamur toko-toko kopi, semua orang lebih banyak mengkonsumsi kopi. Padahal kopi yang lebih aman kurang lebih adalah 1-2 gelas. Tapi tidak jarang juga kita mendapatkan bahwa mereka mengkonsumsi 5 gelas, 10 gelas sehari. Nah, jumlah kafein yang terlalu tinggi, ya kafein akan membuat orang yang dengan kecemasan itu akan lebih cemas, Mbak. Waduh. Jadi orang yang dengan bakat kecemasan minum kafein itu justru hati-hati karena dia membuat responnya lebih fight. Dia lebih siap, kecemasannya lebih teruk, maka mereka harus mengurangi. Nah, masalah kopi ini juga banyak mungkin Mbak mendengar ketika dia hentikan kopinya secara mendadak, dia muncul sakit kepala. Nah, jadi kafein itu bukan dianggap sebagai molekul yang biasa-biasa saja dalam kondisi berlebihan, itu juga menyebabkan nyeri kepala. Lalu mengandung adiksi gitu? Bisa dikatakan adiksi seperti itu, makanya kalau sudah mengkonsumsi kopi dalam jumlah banyak dan mau menghentikan, maka dia harus diturunkan perlahan-perlahan. Gitu. Iya. Dan solusi, permasalahan lain yang juga banyak di masyarakat tadi yang saya katakan, mereka menenggak obat pil nyeri untuk meredakan nyeri kepala. Tadi mereka mengonsumsi dari 1 hari sekali, kemudian 2 kali sehari, 3 kali sehari, 3 kali 2 butir sehari. Itu juga suatu permasalahan yang tidak banyak dibahas, belum banyak dibahas, dan belum banyak yang aware atau peduli dengan kondisi itu. Bicara soal gaya hidup begitu ya dokter ya. Untuk olahraga atau latihan fisik, ada yang mungkin bisa disarankan oleh dokter supaya mereka mungkin yang punya migrain atau vertigo ini bisa pulih lah gitu kesehatannya. Oke, jadi memang secara umum olahraga ini berhubungan dengan kesehatan. Tapi saya Mbak sudah ada pengalaman bahwa mereka, bahkan ini mereka dokter pendidikan tinggi ya, mereka mau berolahraga nih, seorang dengan migrain dia mau olahraga, dia kelainan dia mau olahraga, tapi dia tidak bisa karena kondisi panas dalam hal ini menjadi pencetus migrainnya. Maka dia membutuhkan satu terapi.
Dia membutuhkan suatu bagaimana supaya migrainnya ini tidak begitu berat sehingga dia bisa mentoleransi tadi panas, lembab, kurang cairan barangkali. Nah, itu menjadi satu poin. Tapi secara umum olahraga yang baik adalah kita mengikuti prinsip umum 150 menit per minggunya. Gitu. Boleh dibagi dalam 3-4 hari. Jadi kurang lebih lah satu hari itu 45-60 menit olahraga itu sudah memadai. Olahraga-olahraga yang seperti apa nih dok? Apakah olahraga yang tipis-tipis aja, misalnya hanya berjalan kaki, atau misalnya hanya lari kecil-kecil, atau mungkin boleh olahraga latihan strength training atau seperti apa tuh? Kalau untuk migrain tidak ada panduan khusus, tapi kita merujuk pada rekomendasi untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Tadi 150 menit dengan intensitas menengah, Mbak. Artinya ketika tahu dari mana intensitas menengah, secara sederhana kalau kita berusaha bernyanyi itu sudah potongan kata-kata, tidak bisa melantunkan dengan nada. Tapi belum sampai terengah-engah gitu. Untuk vertigo dan mungkin migrain ini sendiri sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok dengan cara melakukan pola hidup dan gaya hidup yang tadi? Secara umum tadi kalau migrain dia gaya hidupnya sehat, tidur cukup, olahraga cukup, makannya teratur, dia bisa mengenali pencegahan pencetusnya, maka umumnya dia bisa hidup mendekati orang normal. Nah, kalau vertigo tadi Mbak menyinggung kan, kalau vertigo apakah dia bisa sembuh? Tadi kan sembuh total, karena seringkali gitu pasien vertigo dia naik pesawat vertigo, mau naik gunung dia vertigo, mau ambil sepatu dia ngalamin vertigo, akhirnya dia minum obat, sering ya. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun dia mengalami vertigo. Maka saya tekankan bagi pasien-pasien yang di vertigo adalah jangan mengandalkan obat. Karena obat untuk vertigo itu saya hanya batasi maksimal 10-14 hari. Di luar itu kami tidak merekomendasikan karena akan mengganggu respon adaptasi tubuh. Jadi kan telinga ini kan seperti sensor Mbak. Tadi dia bisa tahu, oh saya menunduk sedikit, misalkan sedang sholat. Oh saya tahu ini posisinya 90 derajat ke bawah. Tapi pada orang dengan vertigo, dia bergerak sedikit seolah-olah dia jatuh dari lantai 50. Jadi dia seolah-olah jatuh ke bawah. Nah, maka solusi yang lebih tepat adalah kita mengembalikan tadi kalau barangkali ada kristal yang lepas, maka kita kembalikan ke tempat yang seharusnya. Ini kasus yang paling sering ya. Kalau penyebabnya adalah kondisi stroke atau gangguan di bagian batang otak, maka dia membutuhkan latihan rehabilitasi supaya keseimbangannya itu kembali berfungsi dan dia mampu mengkompensasi gerakan. Akan tetapi kalau ada beberapa kondisi, tadi kan dikatakan apakah vertigo akan bisa menetap? Ada 1-2 kondisi di mana memang terjadi kondisi di bagian telinga namanya penyakit Meniere, atau barangkali memang ada gangguan di saraf di dalam telinganya, maka dia butuh obat dan dia butuh latihan supaya kondisi vertigonya itu lebih bisa terkompensasi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Latihan rehabilitasi tadi yang dimaksud seperti apa sih dok? Kalau saya sampaikan ke pasien ya tergantung. Boleh Bapak Ibu di rumah mencari bahwa ada latihan namanya Brand-Darov ya. Brand-Darov itu adalah salah satu latihan bagaimana organ keseimbangan kita itu dilatih dengan adanya rasa tidak nyaman tadi. Atau ada kondisi yang lain kita bisa dengan manuver-manuver, nanti mohon didiskusikan dengan dokternya. Karena satu kanal atau satu saluran di bagian telinga itu akan lebih cocok dengan latihan-latihan tertentu. Tapi kalau misalnya dalam dampak jangka panjang nih, misalnya seorang menderita vertigo atau sakit kepala kronis, itu tidak diobati atau tidak segera ditangani, apa yang akan terjadi dok? Kalau vertigo umumnya dia tidak mengancam nyawa, umumnya ya, umumnya. Tapi kalau yang tidak umum, tadi ada gangguan saraf, maka harus segera ke UGD. Pertama kali dia ada mencong pelok, harus segera ke UGD. Tapi kalau vertigo pada umumnya tadi, barangkali kita contohlah ambil karena kristal di dalam telinga lepas atau kita katakan sebagai PPPV. Ya dia baik-baik saja, cuma dia menghindari gerakan-gerakan tertentu. Nah, kalau migrain secara umum, dan ini masih menjadi satu stigma bahwa orang nyeri kepala itu hanya cukup minum obat, sembuh, selesai. Tapi lupa mempertimbangkan aspek yang lain. Sakit kepala ini tadi mengganggu mood. Orang migrain bisa loh, pada saat dia muncul, dia marah. Ketika dia tidak kenapa-napa, dia baik-baik saja. Dan orang menganggap orang ini menyebalkan, moody, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa berpikir.
atau sebagai istri atau sebagai suami dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Hadir, tapi dia pergi liburan maunya di kamar. Kalau bekerja di kantoran dia diam saja, cuma tidak bisa produktif. Sehingga ada stigma orang ini moody, malas, tidak produktif. Nah, kalau dia terus-menerus terperangkap dalam kondisi migrain yang tidak teratasi, ya dia akan tersisih dari pergaulan dan secara sosialisasi. Maka kita harus membawa dia mengenali dan mengatasi nyeri kepala migrainnya dengan baik. Artinya memang migrain atau sakit kepala kronis seperti vertigo ini juga mengganggu performa harian begitu ya, Sangat Dok, mengganggu. Mengganggu kualitas hidup begitu ya, Dok ya. Betul. Ada cara penanganan ketika misalnya seseorang menderita vertigo mendadak di rumah, Dok? Mungkin rekomendasi dari dokter seperti apa? Baik, kalau mengalami vertigo mendadak pertama kali, yang pertama adalah tenang. Saya selalu mengatakan kepada pasien bahwa tubuh kita itu beradaptasi dengan gravitasi. Ketika mengalami perubahan tersebut, kita kenali dulu bahwa barangkali kasur atau lantai atau ubin kita itu tidak bergerak kemana-mana. Hanya tubuh kita seolah-olah tubuh kita itu terbanting atau terguling. Tenang. Yang kedua, kalau memang pencetusnya pada saat gerakan tertentu, boleh dihindari dulu. Yang ketiga, kalau ada tadi gangguan saraf, pandangannya double, telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya mencong, lidahnya keluh, ya, badannya kebas, bawa ke UGD. Barangkali kita harus memeriksakan itu sebagai penyebab vertigo oleh sebab lain yang butuh kita cari atau gali lebih dalam. Untuk layanan dan juga terapi di rumah sakit IMC, khususnya untuk vertigo atau sakit kepala kronis, ada apa saja, Dok? Tentunya rumah sakit kami juga lengkap ya, Mbak, bahwa untuk sakit kepala dan vertigo kami memiliki layanan dengan MRI, artinya kami bisa secara presisi memastikan ini apakah berasal dari otak dan struktur di sekitarnya atau oleh sebab yang lain. Yang kedua juga kami melayani pasien-pasien yang tadi, kalau vertigonya sudah lama, ada perubahan posisi tertentu, maka kita kembalikan tadi proses rekanalisasi terapi, rehabilitasi supaya dia bisa berfungsi mendekati fungsi yang sebelumnya. Dan untuk terapi migrain juga kami menawarkan terapi yang nyaman, bervariasi dari obat minum, injeksi botulinum toksin atau botox, dan yang terakhir adalah pemberian infus untuk obat migrain yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Oke, terakhir nih, Dok. Pesan dokter untuk masyarakat di rumah agar lebih aware begitu ya, Dok, dan tidak menyepelekan nih yang namanya sakit kepala. Ya, jadi buat Bapak Ibu di rumah yang mengalami nyeri kepala, memang nyeri kepala ini adalah kondisi yang akan terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi dia mengganggu dari dalam. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mengkonsumsi obat begitu sering, lebih dari 3 kali seminggu, tidak mendapatkan solusi atau jawaban terhadap keluhan, dan sudah mulai mengganggu performa sehari-hari, maka mohon memeriksakan diri dan mencari pengobatan yang lebih dari obat pereda nyeri kepala biasa. Sedangkan kalau mengalami vertigo, Bapak Ibu, obat vertigo hanya boleh dikonsumsi maksimal 10 hingga 14 hari. Dan ada pertimbangan terapi yang lebih efektif dan efisien, dan kita berusaha mengembalikan kristal di dalam telinga ke tempat yang seharusnya bila BPPV dengan dokter yang tepat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Dokter Kevin, dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Bincang Sehat di episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Bincang Sehat berikutnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan Dokter Kevin juga pamit ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Ya.